Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita mulai bedah diskusi STS genap ya. Di sini ada Ibu contohkan sekitar 30 soal, di mana kalian yang kelas Damam atau kelas Toib Mekah sama kelas Madinah bisa berbagi dengan kelas lain filenya buat sama-sama belajar ya. Oke, nomor 1. Di sini ada sebuah peta. Nanti kalian lihat petanya. Di sana ditampilkan skalanya ya. Skala peta itu lihat di petanya. Seperti IPS. Kalian lihat tuh skala petanya berapa. Di sini Ibu contohkan dengan skala 1.100.300. Kalau yang Ibu contohkan skalanya berarti 1:1.300. Ya. Jadi skalanya. Ini ya skalanya beda ya. Nanti skalanya posisinya bisa di bawah atau di atas. Nah, jika jarak pada peta Kota Pati dengan Sragen adalah 48 cm, berarti dia JP atau jarak pada peta, gitu ya. Kamu lihat ketika SD, cuman di sini Ibu balik, yang atasnya adalah JS, di sininya JP, di sininya S. Jalan sore-sore jemput Susi, apa jemput Sahel gitu ya, S-nya. Jadi ketika mencari JS, itu kalian cukup mengalihkan antara JP dan S. Berarti JP dikali S. JP-nya berapa? 48. 48. Terus skalanya? 1.300.000. 1.300.000. Karena yang akan kita pakai dalam kilometer kalau jarak sebenarnya ya, berarti kita buang nolnya 5, gitu kan? Berarti jadi 48 dikali 13. Berapa tuh? 624. 624 kilometer, gitu ya. Gampang? Gampang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat soal berikutnya. Kita cari nomor yang berkaitan dengan JS dulu. Kita cari. Nah, di nomor 16 dia muncul lagi. Cuman dia tanpa gambar skalanya atau tanpa gambar petanya. Jadi langsung disebutkan jarak kota Jakarta dan Bandung pada peta adalah 20 cm. Berarti ini apa? JP. Nah, betul. Skalanya 1:250.000. Betul. Berarti mencari JS-nya gimana? JP bagi skala JP kali JS. Sama. Masih dibagi aja, baru tadi contoh nomor 1. JP-nya berapa? 2. Dengan 250. Kan mau dibuat kilometer kan, kita buang nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian cukup 25 dikalikan 50. 50 kilometer, gitu ya. Berarti yang optionnya contohnya adalah yang D, 50 kilometer. Oke, PH masih mencari JS. Kita cari lagi soal yang mencari JS. Masih ada, apakah sudah tidak ada? Lihat. Ada enggak? Oke, ternyata sudah ke belakang, sudah tidak ada ya. Berarti cuma 2 kan tadi? Dari JS. Nah, bedanya dengan nomor yang 9, di nomor 9 ini ada sedikit beda. Kalian bukan disajikan peta, tapi disajikan denah rumah. Kalau misalkan kalian jadi arsitek, otomatis pasti membuat denah kan? Bisa. Nah, yang dicari adalah luas sebenarnya ruang tamu. Ruang tamu ini panjangnya 2,5 cm, lebarnya 1,4 cm. Jadi ketika ditanya luas sebenarnya, kalian harus mencari panjang sebenarnya, lebar sebenarnya.
Berarti kita cari panjang dulu. Panjangnya berapa? 2,5. Kita kalikan dengan mana? 1,4. 1,4 Skalanya. Skalanya. kali 200. 200 200, Bu. Berarti 2,5 kali 200. Berapa tuh? 200. Ayo, 2,5 kali 200. 500. 500. 50. Jadinya ada 0,1 berarti 50 ya. ya. Betul? Iya, Bu. 500. 500. 2,5 kali 200 itu 500. Kita buang nolnya menjadi apa kalau denah? Apakah menjadi kilo atau meter? Kilo. Terus Meter. jarak kalau kilo, kalau rumah cuma meter dong. Masa ruang tamu sejauh kilometer, panjang amat. CM. 5 meter, jadiin meter ya. Nah, sekarang lebarnya cari. Lebarnya berapa? 1,4. Kalikan juga dengan 200. Jadi berapa tuh? 1,4 kali 200. 28. 280. Jadi kan meter 80. juga. 28 meter, Bu. 2,8 Oh, 2,8. meter. Sip. 2,8 tinggal apa? Cari luas. Luasnya berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya 5 meter, lebarnya 2,8. Nah, kalikan tuh sama kalian. Berapa tuh hasilnya? 14 meter pangkat 2. Gitu ya. Jadi besok juga hampir mirip, ada sebuah denah yang diminta kalau dicontoh adalah ruang tamu, mungkin kalau di realnya adalah misalkan bisa jadi ruang pertemuan, atau ruang keluarga, atau ruang makan, kamar tidur. Caranya sama, cari panjang dan lebar sebenarnya dengan mengalihkan skalanya, gitu ya. Jadi masih kalian menyelesaikan faktor skala yang berhubungan dengan rasio untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Itu nomor 1, 9 sama nomor berapa tadi adanya tuh? 16 ya. Next, kita ke nomor 2 dulu deh. Nomor 2, menjelaskan konsep dari rasio dan berbagai bentuk rasio yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan. Di sini contohnya perbandingan uang Abdi dan Dimas adalah 7:4. Berarti 7 miliknya si Abdi, 4 miliknya si Dimas. Ya. Jika ditanya selisih, di sini jika selisih berarti diketahui selisihnya. Kalau selisih perbandingannya dikurang. 7 kurang 4 berarti berapa tuh? 3. Karena yang ditanya jumlah. Kalau jumlah perbandingannya diapain? Tambah. Tambah. Tambah 4 berapa? 11. 11, Bu. Si Royan, kenapa si Royan ada di situ? 11 ya. Si Akil juga pada nongol. Oke ya, berarti 11. Nah, yang ditanya jumlah. Kalau ditanya jumlah diketahui selisih, berarti bagian atas ditambah bagian bawah dikurang. Berarti 7 ditambah 4 per 7 dikurang 4 dikali 300.000 gitu ya. 7 tambah 4 berapa? 11. 13. 11. 7 Ah, tambah 4 3. nanti dikalikan dengan 300.000. Cara ngitungnya 3 gimana? coret 3. Coret. 1. Tiga sama Jadinya 3 coret. 100.000 kali 11. 1 juta. 100.000. 1.100.000. Ada yang ditanyakan? Aman? Ketika ditanyanya jumlah, berarti perbandingan atas ditambah, perbandingan bawah dikurang. Jika diketahui selisihnya. Gitu ya. Kita cari contoh yang sama lagi. Ada di nomor 11 dan 12. Di sini nomor 11, banyaknya perbandingan kelinci Abdi dan Kimi adalah 5:9. Berarti 5-nya milik si Abdi, 9-nya milik si Kimi. Jika jumlah kelinci seluruhnya adalah 42. Jumlah diketahuinya berarti 5 ditambah 9. Berapa? 14. Ya. Yang ditanya selisih. Berarti selisih diapain? Kurang. 9 kurang 5 berapa? 1. 4. Kenapa 1, Firjan?
Kirain 4. dong. Nah, Kumar gimana berarti kalau ditanya selisih atasnya diapain? Tambah. Kalau ditanya Dikurang. dikurang. Iya, iya, Kalau iya. ditanya selisih 9 kurang 5 bawahnya diketahui jumlah 9 ditambah 5. dikalikan 5. dengan 42. 42. 9 42. kurang 5 berapa 9 kurang 5 tadi? 4. 14 dikali 42. Cara ngitungnya gimana? Coret. Lain. Coret 42. Oh, ke bawah. Berapa tuh? 3 ya? 3. 3. Terus 3 dikalikan dengan 12. 12. 12. Jadi selisih kelinci Abdi dan Kimi adalah 12. Kalian nggak perlu mencari berapa kelinci Abdi, berapa kelinci Kimi. Karena yang ditanya adalah langsung selisihnya. Kalau ditanya masing-masing baru Abdinya 5, Kiminya 9. Gitu ya. Oke, sama di nomor 12. Nomor 12 coba Ibu panggil Zuran. Di sini Zuran ditanyanya jumlah atau selisih? Hilang tuh si Zuran. Oke, Rapat Mojo ditanyanya selisih atau jumlah nomor 12. Jumlah Kalau jumlah atasnya diapain perbandingannya? ditambah Ditambah berarti 5 ditambah 3 dibagi bawahnya Dibagi. diapain kalau selisih diketahuinya? 5,3 Kurang 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 200.000. 200.000. Ya. 5 tambah 3 8 5 kurang 3 2 dikali 200.000. Oke, habis ini ngitungnya gimana? Coret. coret Coret jadi 1 kan? 100.000 kali 8 800 Siap, betul. 800.000. Jadi ada 3 soal ya yang seperti ini. Kalian cari baik-baik baca soalnya ya Kemal. Bagusnya kemana tuh? Si Dava-nya juga. Kalau ditanya selisih, berarti kalian atasnya dikurang, bawahnya ditambah jika diketahui jumlah. Kalau yang bawahnya, jika ditanya jumlah, berarti atasnya ditambah, bawahnya dikurang. Oke? Oke ya? Oke, Fahri aman Fahri? Ya, Bu. Aman. Oke, yang bawah nomor 10 hampir mirip. Perbandingan buku matematika dan IPA adalah 4:9. Jika banyak buku IPA adalah 45, maka banyak buku matematika adalah, kita lihat MTK itu berarti perbandingannya yang 4. IPA itu perbandingannya 9. Ini MTK, ini IPA. Yang diketahui adalah hanya IPA-nya doang. Berarti perbandingannya tidak usah kamu jumlah atau tidak usah kalian kurang gitu ya. Jadi cukup masing-masing gitu ya, paham ya? Di sini berarti ditanya matematika. Matematika perbandingannya berapa? Langsung 4/9. Ini paling gampang dikalikan 4, 5. 5 kali 9. Udah nama 5 coret. 5 kali 4. 20. Gitu ya. Sip. Jadi bedanya apa dengan yang tadi ketiga itu? Kalau yang ketiga diketahuinya jumlah dan selisih, kalau yang ini hanya masing-masing. Jadi lebih simpel, harusnya lebih gampang dibanding yang sebelumnya. Itu ya. Oke, kalau ada yang bertanya yang cewek boleh? Aman? Ibu, saya masih kurang ngerti, Bu. Siapa tuh? Bayu? Saya Bayu. Oke, Bayu. Kalau Pokoknya misalkan step ditanya jumlah, kalau ditanya jumlah nih Bayu, berarti perbandingannya atasnya ditambah, bawahnya dikurang. Gitu doang. Kalau ditanya selisih, berarti atasnya dikurang, bawahnya ditambah. Kecuali di nomor 10. Nomor 10 itu tidak ada jumlah, tidak ada selisih. Berarti kamu cari masing-masing. Perbandingannya nggak usah ditambah, ataupun nggak usah dikurang. Saya belajar IPA, suhu nih. Misalkan Celsius ke Reanmur, ditanya Reanmur, berarti Reanmurnya di 4, Celsiusnya di 5. Gitu. Ini juga sama. Matematika kan perbandingannya 4, berarti 4 per
IPA-nya 9, berarti 4/9 dikali 4, 5. Gitu ya. Oke, Iya. next di nomor 7, masih skala, cuman lebih ribet doang. Alzam dan Fahri akan pergi dari sekolah SMP Sitya Islamic School ke SMP Lab School Kaizen dengan menggunakan sepeda nih. Alzam pergi ke sekolah ke Lab School melalui jalan Bagol. Berarti kalau si Alzam itu jalan Bagol dulu nih. Sebelum ke Lab School dari Sitya berarti ke jalan Bagol. Berarti jaraknya 2,5. Dari jalan Bagol baru menuju Lab School Kaizen. Berarti berapa tuh ditambah 1. 2,5 ditambah 1 berapa? 3,5. 3,5. 3,5. Yes, betul, 3,5. 3,5 biar jadi jarak sebenarnya dikalikan yang mana ya? Skala. Dikalikan skala. Skalanya berarti 1.200.000. 200. 200. Karena berkaitan dengan jarak berarti kilometer kan? Bukan meter. Coret 5 nolnya. Berarti coret nolnya 5. Coret 5. Berarti 3,5 kali 12. 42. 42. Gitu ya. Sama kita cari yang Fahri. Fahri di sini berarti dia sebelum ke Lab School, dia melalui mana dulu? Jalan Villa ya. Berarti 2 ditambah 2 lagi kan? Ya, 4. Berarti jadinya 4 dikalikan dengan mana? 200. 200. Coret nolnya 5 lagi kan? Ya. 12 kali 4? 48. 48 kilometer. Yang ditanya apa? Selisih yang ditempuh Alzam sama ditempuh Fahri. Alzam dan Fahri. Berarti diapain? Dikurang. Dikurang. 6. 48 dikurang 42. 42. 6. 6 kilo. 6. Ya. Jadi next soal di realnya, mungkin namanya doang beda, ilustrasinya hampir sama. Bisa jadi skalanya yang beda. Misalkan contoh di sini kan Alzam dan Fahri. Misalkan nextnya ada Anies dan Ganjar. Contoh aja kan. Biar nggak kalah tadi sama bahasa Indonesia, Prabowo gitu ya. Oke ya, aman? Insya Allah aman. Aman sih ya. Insya Allah. Insya Allah nih laki semua nih, suara cewek nggak ada nih. Indira gimana Indira? Aman, Ibu. Aman, siap. Oke ya. Itu berarti nomor 7 hampir sama dengan JS. Kita masih berbicara skala sama perbandingan yang di jumlah atau dikurang. Oke ya. Next. Nah, udah 11, 12, sudah 13. 13 ini sebenarnya ilustrasinya sama dengan yang nomor 11 dan 12. Hanya saja di sini pakainya garis. Contoh, di sini ada garis AB. Oh, garis AB itu A ke B gitu ya. Di tengah-tengah muncul orang ketiga yaitu C. Itu ya. Nah, si C perbandingannya antara AC adalah 8, CB adalah 6. Tapi totalnya adalah 42 cm. Jadi ini sama perbandingannya. AC punyanya 8, CB punyanya 6. AB itu merupakan jumlah kan? Ya, kalau ada kata-kata jumlah berarti perbandingannya diapain? Tambah. Ditambah. Tambah. 8 ditambah 6 piro? 14. 14. Nah, di sini yang akan kita cari bukan selisih atau bukan jumlah, tapi masing-masing panjang AC dan CB. Kita lihat AC. AC perbandingannya berapa tuh? 8. 8. 8. Berarti 8 per 14. Kenapa Bu per 14? Karena diketahuinya Jumlah AC. jumlah. Lah. Dikalikan 42. 42 lagi 14 tadi udah ada? Berapa? 3. 3. 3 dikalikan 8 berapa tuh? 4. 24. 24 cm. Selain AC, kita nyari CB. CB sama dengan, berarti gimana CB? 6. 6 per 6 per 14. 14. Kali Kali 2. 2. Dua. Coret. 3. 18. 18. Kali 6. Mantap, Ray. cm. Realnya hampir sama kayak gini. Mungkin ilustrasinya saja yang beda. Tuh, udah kasih clue sama Ibu.
Ya, tinggal kalian pahami. Ini masih berkaitan dengan tadi jumlah atau selisih. Begitupun dengan nomor 3. Di sini ada nomor 3. Nanti kalian belajarnya silahkan disusun tuh dari nomor 1 sampai nomor 30. Kalau ini ibu masih ngacak gitu ya. Perbandingan. Di sini menjelaskan konsep perbandingan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan panjang dan lebar. Ingat, kalau keliling rumusnya gimana? Persegi panjang. P kali L kali T ya, Bu? 2 P P kali tambah L kali L. T. P tambah L. Ya. L. Nah, cara cepat dari ibu untuk mencari panjang, kita gunakan konsep perbandingan. Berarti panjangnya punya 8, lebarnya punya 5. 5, gitu ya. Karena diketahuinya keliling, karena keliling itu rumusnya P tambah L, berarti perbandingannya diapain? Kurang. Kurang. Nah, 8 ditambah 5, berapa tuh? 13. 13. Karena nanti ada 2, maka rumusnya nanti dibagi 2. Rumusnya berarti karena panjang berarti 8 kan? 8 per 13. Karena kan jumlah ya. Dikalikan berapa kelilingnya biasa? 65. Sedikit berbeda dibagi 2. Kalau yang tadi kan nggak ada tuh dibagi 2 ya. Yang AC sama CB nggak ada. Khusus keliling dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena rumus keliling depannya 2, P tambah L. Gitu ya. Adakah yang bisa dicoret hitung cepatnya? Bisa. 8. 2 sama 8. Berarti 5 sama 13. 15. 5 sama 13. Di sini 1, di sini 5. 5. Berarti sisanya tinggal 4 dikalikan 5. Berapa tuh? 10. 20. 20. Ya. Sekarang lebarnya. Lebarnya punya perbandingan berapa? 5. 5 sama ya. Per 13 dikali 65 dibagi 2. Gitu. Coret nggak ini tuh? Dicoret. Jadi 5 sama 2 bisa dicoret nggak? Enggak. Enggak. Berarti cukup 5 dikali 5. Berapa tuh? 5. 5 dibagi 2. Berapa tuh? 12,5. 5. 12,5. Yang ditanya apa? Luas. Berarti luas sama dengan seperti tadi yang gambar denah. P kali L. P-nya berapa? 20 dikalikan berapa tuh? 12. 13. 5 berapa tuh? 5. Berarti 250. 250. Ya, besok ngitungnya yang bisa tuh. 20 kali 12,5 ya. Dibuang 1 di belakang komanya karena ada 1 gitu ya. Oke? Aman? Aman. Insyaallah. Aman. Ya, tinggal diulas Bu, lagi Ibu, nanti boleh. itu yang 250-nya nggak pakai koma, Bu? Enggak, kan sudah habis komanya. Coba kamu kalikan 12,5 kali 20. Bu, itu 250 meter ya? Meter pangkat 2. Iya. Meter, senti ya, berarti senti. Satuannya senti. Salah. Sentimeter pangkat 2. Oke ya. Kan senti, ini satuannya luasnya, tidak meter ya. Kalau meter tinggal dibagi, berapa tuh sekali loncat? 100, 2 kali loncat berarti 10.000. Nggak ada ya. Satuannya ibu tidak dikonversi, cuman langsung sentimeter pangkat 2. Jadi tidak menyulitkan. Next. Di sini satu lagi nomor 4, ini perbandingan bertingkat. Sebenarnya ini gampang, hanya saja dibuat bertingkat. Itu ada 3 perbandingan. Mungkin kelas lain perhatikan baik-baik. Di sini mendekati Hari Raya Idul Fitri, Bu Nadia memiliki stok baju lebaran dengan jenis gamis, koko, dan hijab ukuran 130 kali 130. Jika perbandingan banyaknya koko dan gamis adalah 5:4, berarti koko banding gamis sama dengan 5:4 gitu ya. Terus selanjutnya perbandingan gamis dan hijab berarti G banding H adalah 3:2. Kita cari perbandingan realnya. Koko berapa,
gamis berapa, hijab berapa. Caranya baik-baik kita lihat 5 kalikan 3. Berarti jadi berapa? 15. Kali 3 Taruh. 15. Pokoknya Kali 3. 15. Gamisnya berarti kita 4 kali 3. Silang. 12. 12. 2. 8. Hijabnya kita kalikan 4 kali 2. 8. 8. Karena di sini diketahuinya jumlah seluruh stok, berarti perbandingannya diapain? Ditambah. Tambah. Saya 12 tambah. tambah 8 berapa? 20. Tambah 15. 35. 30. Ini akan dijadikan penyebutnya. Kenapa? Karena diketahuinya jumlah seluruhnya. Nah, Yang diminta apa? Selisih. Langsung aja tuh. Selisih berarti diapain? kurang. Kurang. Selisih gamis dan koko. Gamisnya berapa perbandingannya? 12. 12. Kokonya 15. 15. Diapain tuh? Kurang. Selisih. Berarti kurang. 15 kurang 12 dibagi Enggak. 35 dikali 140. 40. Itu ya. 15 kurang 12? Enggak. 3. 3/35 dikalikan 140. Coret. 140 4. bagi 35? Oh, 4 4 kali 3. 12. 12. 15 pieces. Gitu ya. Apa? Paham. Nampak ya, mungkin yang lain dipahami gimana cara perbandingannya. Yang penting atas bawah, kanan bawah, sama atas bawah lagi. Gitu ya. Oke. Ini semua perbandingan sudah dibahas. Tinggal kita ke perbandingan yang senilai dan berbalik nilai. Gitu ya. Menganalisis laju perubahan yang terkait perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyambut tahun Ramadan, ini menyambut bulan ya, tahun Ramadan. bulan Ramadan, Bu Nani akan membuat almond milk. Untuk membuat 15 almond milk dibutuhkan 750 gram kacang almond. Berarti 15 botol gitu kan. Strip butuhkan 750 gram almond gitu kan. Terus apalagi selanjutnya? Jika Bu Nani akan membuat 40 botol nih. Berarti di kanan apa di kiri 40-nya? Kiri. 40 botol. Sejenis ya botol. Berarti X. minumannya akan dibuat semakin banyak ya. Nah, Nah pasti almond yang dibutuhkan semakin banyak apa semakin sedikit? Banyak. 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 Berarti kita cari X-nya. Dia berarti perbandingan senilai. Ya. Kalau senilai berarti mencarinya gimana? Silang ya. Eh, Berarti X X sama sama dengan dengan 15 taruh di 15. mana? 15 kali 750. Di bawah. Berarti 40 dikali Oh, 700. 750. Ada yang bisa diperkecil? 40 sama 15 bisa enggak? Bisa. Atau 75 sama 15 bisa enggak? 5 sama 12. Boleh, ini deh. Opsional aja. Dibagi berapa masing-masing? 15. 5. Dibagi Eh. 15 5 aja dibagi ya. 5. 1 di sini 5 kan? Ya. Iya, lebih cepat ya. Habis bawahnya berarti tinggal 40 dikali 50. 200. 200. 2.000. Mantap. Wih, 2.000 dong. 4 kali 5, 20. Tambah nolnya 2, jadinya 2.000. Oke? oh iya, benar. Oke kan? Bener gak? Benar. Benar, Bu. Benar, Benar, oke. benar. Aman, Benar. lanjut. Cari yang senilai lagi. Nah, di sini Ibu promo sendiri nih. Untuk menyambut Idul Fitri, Konveksi Tias Collection akan memproduksi 50 mukena dalam waktu 8 hari. Berarti Ibu akan bikin 50 mukena. Ini kan cita-cita ya, biar diaminkan dong gitu. Amin. 8 hari gitu ya. Ya. Nah, di sini terus Ibu pengennya karena pesanan semakin membludak nih, melonjak, owner akan memproduksi 125 mukena. Mukenanya taruh kanan apa kiri? Kiri. Kiri. 125 mukena. Berarti kira-kira produksinya selama berapa hari?
semakin lama apa semakin cepat? Sama. Sama. Berarti X ya, ini meningkat, ini juga meningkat. Berarti masih senilai. Hai. Kita lihat kalau senilai, X temennya berapa? X. 10. dikali Taruh di 125. 50. 125 kali 8. 8. Kali Nah, ini coret lima. masing-masing dibagi 5 berapa? 1 sama 10. Boleh. Berarti di sini 10, di sininya berapa? 25. 5. Bu, kenapa nggak langsung 25 aja, Bu? Boleh, bisa dibagi dibagi berapa lagi? 5 ya. Kalau tadi terlanjur, berarti di sininya berapa? 5, di sininya 2. Coret 8 sama 2. 4. Nah, berarti 4 kali 5 sisanya berapa 20. tuh? 20. 20 20 hari. Mantap. Gitu, 20 hari. Jadi nanti mungkin redaksinya berbeda, angkanya juga berbeda, tapi konsep pengerjaannya sama, masih senilai gitu ya. Sama di nomor 14 nih. Masih laju perubahan. Di sini cuma kasusnya bensin. Sebuah mobil tronton memerlukan 100 bensin. Berarti 100 bensin strip berapa jaraknya? 950 km. Jika mobil tersebut menghabiskan baru 10 liter bensin, kanan kiri. Kiri. Kiri 10 bensin. 10 liter ya maksudnya. Ini berarti semakin dekat apa semakin jauh nih kalau 10 liter doang? Makin Makin dekat. Berarti ini Kurang. juga turun, tetap namanya senilai. Berarti kalau senilai stop begini kan? Nah, Ya. X sama dengan bawahnya berapa? 100. Terus ininya 10 kali 10 kali 950. 950. apa coret? Kalau Di bawah coret. nolnya ada Coret. 2. Nah, coret atas juga 2. Adil. Tinggal 95 kali 1. 95. 95 kilometer. Ibu, itu yang dicoret 100-nya apa 02-nya, Bu? 100 kan itu 1 ya, agak ngaruh kalau di bawah, Bay. Jadi boleh dicoret. 1-nya juga ya. Ini Ilham jangan lupa pakai kacamata aneh deh. Orang ganteng, Bu. Oke, aman? Lucu, lucu, lucu. Aman ya. Next. Di sini masih laju perubahan, tapi yang perbandingan masih senilai. Masih senilai ternyata. Masih senilai. Cuman di sini kasusnya biasanya tadi langsung sama satuannya. Kalau ini beda. Yang ini 4 meter, yang ini 500 cm. Berarti meter dibuat apa? M. Tingginya berapa? 400. Berarti sebuah gedung yang tingginya 400 cm memiliki bayangan 500 cm. Pada saat yang sama, tinggi tiang bendera 64 meter. Berarti berapa tuh 64? 6.400. Ya, centimeter. Di sininya adalah X. Pasti semakin panjang kan? Ya. Ya, sepanjang. Berarti tetap senilai. Gitu ya. Tinggal di set. X berarti sama dengan bawahnya yang mana? 400. 400. Terus ininya berapa? 6.400. 100 Kali. Nah, 500. Malah coret. Mana coret nolnya 2? Malah coret, Bu. Oke. Asa tuh asa. 4 sama 4 bisa nggak? Sah. Ya. Berapa? 6? 16. 16. 16. 16 kali 5. 16. Ilham yang benar itu Ilham. 80. 80. 10. Terus tambah nolnya 2. 8.000 Oh. centimeter. Kira-kira berapa meter? 8. 80. Iya, 80 meter. 80 meter. Sip. Nanti mungkin pilihannya sama kayak gini. Cuman kalian lihat baik-baik. Option A, B, C, D-nya manakah satuannya yang sesuai. Jadi kalau 8.000 cm nggak ada, jangan bilang itu bonus. Cari ke meter gitu ya. Ada nggak tuh ketika ke meter ada? Oh, itu berarti
yang tepat gitu ya. Oke? Aman ya? Wah. Aman. Aman, Nah, Bu. selanjutnya ada menganalisis laju perubahan yang terkait perbandingan berbalik nilai. Berarti kalau di kelas lain itu Y ya. Mungkin di kelas yang lainnya bisa jadi tetap X variabelnya. Kan itu variabel bebas ya. Di sini Ibu hanya membedakan mana senilai dan berbalik nilai. Pak Bando memiliki persediaan makanan untuk 60 ekor kambing. Berarti 60 kambing. Berapa habisnya katanya? 10 hari. Hari. 12 hari. 15 hari. Perkiraan ya. Jika Pak Bando menjual 15 kambingnya. Berarti kambingnya tinggal berapa jadinya? 45. 45 kambing. Kira-kira habisnya lebih cepat dari 15 apa lebih lama? Lebih lama. Lebih lama. Berarti ininya semakin naik, ininya semakin Turun. turun gitu ya. Kalau ini namanya berarti berbalik nilai. Kalau berbalik ini garis. Berarti Y sama dengan 45. yang bawahnya adalah 45. 60 kali 15. Ini nih, kadang-kadang kalian mengalihkan dulu 60 kali 15 coret aja. Yang mana mau yang dicoret? 15, 45. 15. Ini dibagi berapa? Ya. 3. Satu, Ya. Nah, Ya. Bagi 3. 60. 20. Berarti 20 hari. Nah, akan lebih cepat. Ya, akan lebih lama ya. Karena kambingnya dijual 15. Kalau ditambah berarti kambingnya jadi berapa? Jadi 75. 25. Jadi kalian perhatikan apakah kambingnya dijual atau ditambah gitu ya. Rian ya. Oke. Next. Nah, di sini perbandingan berbalik tapi yang agak hostnya nih. Menyambut kegiatan SIXPO, SMP Sidkia Islamic School akan melakukan pengecatan lapangan. Jika pengecatan lapangan direncanakan selama 2 minggu. 2 minggu kan belum setara nih dengan yang lainnya hari-hari. Berarti 2 minggu berapa hari? 11 hari. 14 hari. 14. Siap. Rencananya baru 14 hari nih. Nah, dia sudah dikerjakan katanya 6 hari. 6 hari. Berarti diapain 14 sama 6? Kurang. 14 kurang. Berapa jadinya? 8. 8 berapa pekerja? 5 ya. 5. Nah, setelah Dihentikan. 8 ternyata dihentikan 4 hari karena cuaca mendung, hujan. Berarti diapain? Kurang. Kurang 8 kurang 4 berapa tuh? 4. Nah, ininya Y. Ya kan? 8 sama 4 semakin turun, tapi Turun, orangnya naik. harus semakin naik. Naik. Karena waktunya semakin cepat 4 hari, berarti harus dipercepat atau dibanyakin orangnya. Berarti Y. Betul. Y sama dengan yang mana yang 4-nya taruh di mana? 8 kali 5. 8 kali 5. Coret. 2 kali 4 kali 5. 4. 2. 2. Berarti 10. 10 orang. Orang. Ini udah termasuk jawabannya belum? Oh. Belum. Yang 5 ditanya tambahan. Ingat. 10 kali 10 kurang Tambahan. 5. Betul. 10 kurang 5. Kurang 5. Berapa jadi? 5 orang. Mak. Ya. Jadi nanti di soal, lihat baik-baik apakah yang ditanyanya. Apakah ditanyanya tambahan atau cukup berapa pekerjanya. Gitu ya. Karena dua-duanya optionnya ada. Jangan keliru. Jangan, oh iya gampang nih langsung 10 centrang A. Oh no, salah. Ternyata jawabannya ada di C, yaitu 5. Contohnya seperti itu. Oke, next. Nomor 8 itu akan sama di nomor 18. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 40 hari. Rencana nih. Setelah dikerjakan 16 hari. Berarti tinggal gimanain? 40. Dikurang 16. Berapa tuh? 20. 4. 24. 24. Berapa pekerjanya? 8. 28. Terus setelah 24 diberhentikan berapa hari? 8. Berarti berapa Kurang tuh 8. 24 kurang 8. 16. 16. 11. Artinya masih Y. iya ya, karena masih berbalik.
Yes, Berat, sama gitu dengan. kan? Yes, sama dengan yang di mana 16 16-nya? bawah, 16 bawah, Bawah. 24 kali 28. 4 kali 28. Nah, Coret ini 16 sama juga masih bisa dicoret. 16 sama yang mana? 28. 24, 24, masing-masing 24. dibagi 4. 8. 4. Dibagi Dua. 8 boleh. Di sini 2, di sini 3. ya. 2 sama 28 28, 2 sama 28, 14. 14. 14 kali 3. 3. 42. 42. Betul ya? Ini sudah jawabannya belum? Belum. Kurang. 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 14 orang. Oke, 14 orang ya. Terus suaranya siapa sih yang di double-in? Mantul. Kendra. Kendra. Oke, lanjut. Nih cewek kagak ada suaranya ya. Ayo yang belakang-belakang mati lampu. Oke, lanjut. Di sini, ini udah masuk ke bab 2 aritmatika sosial. Ngitungnya agak-agak banyak sedikit. Tuh ya. Lakukan operasi aritmatika pada bilangan real ada di nomor 19 dan 20 yang berkaitan dengan untung dan rugi dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Nisa membeli 80 kilo jeruk dengan harga 28.000 per kilo. Berarti diapain? 80 kali 28. Iya, berarti 80 ini kali 28 sebagai HB ya, atau harga beli. 80 kilo dikali 28.000. Berapa tuh? 2 juta? 2.240.000. 14. 2 juta. Siapa tadi suaranya siapa sih? 2.240.000. Nah, di sini katanya si Nisa itu kan pedagang. Berarti dia setelah membeli akan menjual jeruknya. Berarti HJ. Jeruk 60 kilo. Ini 60, bukan 60 jeruk ya. 60 kilo maksud ibu. 60 kilo jeruk dijual dengan harga 30.000. Berarti 60 dikali 30. 30. Berapa tuh? 12 juta 1 juta 1.800.000. 800. Setelah 60 dijual, sisanya dijual 26.000. Sisanya tuh berapa? 20 kali Dikali berapa? 26 26.000. Berapa tuh? itu 520.000. 20.000. Harga jual diapain? dikurang. Tambah. Iya. Tambah harga jual ya. Harga jual berarti tambahin jadinya berapa tuh? 2.320.000. Kira-kira untung atau rugi nih yang terjadi? 80.000, Bu. Untung atau rugi nih? Untung 80.000. Iya, untung 80.000 dari mana? 2.320.000. Ya. Betul. Kurang 240.000 berarti 80.000. Untung ya. Kenapa untung? Karena harga jual lebih besar dibanding harga beli. Itu ya, sip. Yang bawah juga sama, nomor 20. Harga beli. Harga belinya dia telur ya. 15 telur aja murah banget nih. Sekarang telur lagi naik ya padahal. Kayaknya cuma 13.500 katanya 15 telur. Nah, si pedagang ini akan dijual nih per telurnya 1.500. Berarti 1.500 diapain? Dikali 15. Jadinya berapa tuh 15 kali 15? 7.500. 5 tambahin nolnya 2. Berarti 22.500. Nah, berarti di keuntungan. Nah, udah jelas ya ditanyanya keuntungan. Keuntungannya berapa? Berarti 22.500. Modal ya. 13.000. Itu suara ibu mantul tuh.
Jadi berapa tuh 22.500 dikurang 13.500? 9. 9.000. Aman? Aman. Aman ya. Sip. Japar, oke Japar? Ini yang belakang-belakang Bu. nggak diaktifin Ibu Rasa. Bu nih. Tia, maaf mau Ya. nanya. Yang di nomor 19 itu kan 26-nya dikali 20. 20-nya itu dari mana? 26-nya dari mana? Siapa yang Enggak, nanya tuh? 20-nya. Oh, 20-nya kan si Nisa itu beli 80 kilo. Ikan saya, suara Kansa ini ya. Ibu. Nah, kan 60-nya dijualnya harganya 30.000 sisanya. Berarti tinggal 60 dikurangi 80 dikurangi 60. 60. Oh, Jadi terima kasih 20. Bu. Siap. Oke, aman ya. Fahri ya, aman Fahri? Aman, sip. Lanjut. Di sini masih aritmatika yang berkaitan dengan untung dan rugi, tapi di sini harga satu baju yang dicari ya. Bambang membeli 4 kodi. Ingat, satu kodi berapa? 20. 20. Jadinya berarti 80. 80. Berarti dia pas beli itu 6 juta nih. Harga beli 480 baju itu harganya 6 juta. Nah, setelah dijual habis, oh dia dapat untungnya 1.800.000. Berarti penghasilannya berapa untuk 80 baju ini? Yo, 6 juta diapain sama 1.800.000? Tambah. Ditambah. Betul. Tambah. 6 juta. Ditambah 1.800.000 berapa tuh? 7.800.000. 7.800.000. Nah, ini kan penghasilan seluruh baju. Yang ditanya berapa sih biar dapat penghasilan 7.800.000 per bajunya? Berarti diapain? 7.800.000 dibagi 80. Bagi 80. Nah, berapa tuh coret nolnya? Hitung tuh 78 bagi 8. Bagi 8. Yo, hitung. 97. Berapa? 97.500. Iya, ini yang bicara kalkulator bukan? Iyalah. Bukanlah orang yang bicaranya, siapa tadi yang nyebutin? 97.500. Ajis, benar gak Ajis? Oke, Kimi, aman Kimi? Bener Bu, bener. 100, sip. Nomor adanya di nomor 22. Nomor 26, Bu Mega membeli 2 karung beras. Wah, Bu Mega nih 2 karung beras dengan berat masing-masing 50 kilo dan taraknya 0,5% tiap karungnya. Berarti kita brutonya adalah 50 ya. 50 itu adalah bruto. Taraknya kita lihat adalah 0,5%. Berarti kalau 0,5% 5 per 1000 ya. Dikali berapa? 50. Tuh, 50. Nolnya berarti 5 kali 5, 25. 25. Dibagi 100. Berapa tuh? 0,5. Berarti netonya berapa tuh? Neto. 50 dikurangi 50 kurang 49. 49,75. 49,75. dikurang. Ini untuk satu karung ya. Tadi si Bu Mega belinya berapa karung? 2. 49 kali 49,75 dikali 2 berapa jadinya? 99 berapa? Ibu, itu yang 49,75 dikali ya, Bu? Kali Iya, 2. dikali 2. Karena kan 2 karung belinya. Berapa tuh? 9,5. Ini untuk 2 karung ya, netonya sebesar 99,5. Nah, sekarang Bu Mega itu setiap karungnya belinya 750. Berarti kalau 2 karung berapa ya? 750 dikali 2. Kali 1,5 2. juta. Tuh. 5 juta. Ya, betul. Yang dicari adalah harga jual. Ingat rumus HJ. Harga jual berarti 100 ditambah untungnya berapa pengennya?
25. 25. Dibagi 100 dikali berapa tadi uangnya? 100. 100 tambah 25, 125 per 100 dikali 1.500.000. Coret nolnya 2. Coret. Berarti 125 kali 15. Berapa? 1.875.000. 5. Betul nggak? Ini kan seluruhnya tuh. Kan ditanya harga jual per kilo. Berarti dibagi 99,5. Cari tuh. Sekitar kalau koma boleh dibulatkan ya 18.000, misalkan 850 untuk per kilo ya. Ini nanti soal aslinya tidak koma, dia bulat hasilnya berapa per kilonya gitu. Caranya tapi sama ya. Karena waktu masih ada berapa slide tuh? Wow. Di sini 21. Sanu membeli 3 lusin. 1 lusin berapa buah? 12. 12. 3 dikali 12. 12 kali 3. 36. Betia. Kenapa? Itu yang nomor 21 sama yang waktu itu Ibu kasih yang suruh print itu loh, Bu. Ya, Itu beda, Bu. ya. Oh, beda ya, Wes. Berarti kamu cari sendiri yang itu. Jadi Ibu selesaikan sendiri. Jadi caranya sama. Nah, dia membelinya itu 115.200. Buku tersebut dijual dengan harga 4.000. Berarti harga belinya dia 115.200. Berarti harga jualnya gimana? 4.000 dikali 115.000. 30 dikali 36. 36. Karena harga jual ya, Bu. Harga jualnya 144. Iya. Nah, berarti presentasi yang dialami Sanum adalah untung atau rugi kira-kira? Untung. Untung. Untung berapa? 26.000. 28.800. Ya. Itu 40. Cara ngitungnya gimana? 144 dikurang 100. Ini ya, dikurang. Berarti 28.800. Nah, yang ditanya presentase. Berarti presentase untung sama dengan 28.800 dibagi harga belinya. 115.200 115.200. dikali 100%. Ini ada 2 coret. Berarti tinggal 28800 dibagi 1152. Kamu hitung aja 1152 dikali berapa yang mendekati 288. 25. Berapa tuh kira-kira? Berapa persen? 25. Oke, yang lain aman? 25 per 25. 20%. Nah, selanjutnya Pak Zupran menjual motor miliknya dengan harga 14.875.000 nih. Dari harga penjualan dan Pak Zupran mengalami rugi 15%. Ditanya harga beli HB berarti sama dengan 100 per 100 dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia rugi kan? Dikali 14.875.000 sama dengan 100 per 100 kurang 15 85. 85 dikalikan dengan 14.875.000. Ini dicoret nih berapa sama sini. Ini dapatnya berapa? 17.500. Kamu kalikan dengan 100. 17.000 berapa nih? Segini ya, dikalikan 100 jadinya berapa? 1.715.000. 17, 5 nolnya 5. 1, 2, 4, 5. Berarti berapa? 17.500. 17.500. Jadi dia harga belinya lebih tinggi dibandingkan ketika dia jual. Maka dia mengalami rugi
15%. Ilham jangan berisik mulu ah. Rau mulu. Tahu nih, Ilham. Lanjut. Farid membeli 2 lusin. Tadi kalau 3 lusin berapa? Kalau 2 lusin berapa? 24. 24. 24 ya. Berarti dia sama ya harga jual yang dicari HJ. Berarti kalau HJ 100 ditambah karena untung pengennya. 25 dibagi 100 dikali berapa? 192.000. Sip, 100 tambah 25. 125 per 100 Dikali 192.000. coret nolnya 2. Berarti tinggal 125 dikali 192. Berapa tuh? 24.000 ditambah nolnya 1. Jadinya 4 nolnya. Berarti berapa? 200? 240.000. 240.000. Ini harga jual keseluruhan. Tadi yang dicari adalah harga jual per pensil atau per pulpennya. Berarti diapain? Bagi 24. Dibagi 24. Bagi 24. Coret. 10.000. 1 kan? Berarti 10. 10.000. 10.000. Lanjut, yang bawah. Pak Gibran membeli 10 peti jeruk untuk dijual kembali. Berat 1 peti jeruk adalah 45. Berarti kalau belinya 10 peti, jadinya gimana? 10 kali 45. Iya, 10 10 kali 45. dikali 45. Berapa tuh? 450. 150. Iya, ya. 40. Bruto. Betul. Cari tara keseluruhan. Taranya keseluruhan ya. Bukan per peti. Berarti tara 2 per 100 dikali 100 Dikali 45. 500. 5. 2 90 per 10 kilogram. 9 kilo ya. 9 taranya. Berarti netonya gimana? Netonya di 50 tinggal di Kurang. 450 dikurang 9. 9. 441. 141. Neto itu kan bruto dikurangi tara. Karena neto itu berat bersih. Oke ya. Lanjut. 30 ini Mas. Nah, udah tinggal 2 slide lagi gampang. Bu Lena membeli 2 karung beras dengan berat 100 kilo per karung dan taraknya 2% per karung. Jadi masing-masing per karung, bukan keseluruhan. Berarti brutonya berapa satu karung? 100 kilo. 100 kilogram. Jadi taraknya berapa? 2%. Jadi 2 Per karung. 100 dikali Sekali 100. Coret. 2 kilo. Karena berarti netonya ketemu berapa? 100 dikurangi 2. Kurang 2. 98. 8. Itu untuk satu karung. Kalau belinya berapa karung tuh? 2. 2. Berarti tinggal dikali 2. Berapa jadinya? 100. 196. Sip. Itu netonya ya. Di sini akan dijual katanya berapa tuh? 12.000 per 12.000 per kilo. Berarti dapat uangnya berapa nih uang yang diterima Bu Lena? 12.000. 98 kali 12.000 boleh 12.000 kali 196. 100. berapa tuh yang 96. dapat duitnya? Eh Berapa tuh? 800? 200. 2 juta? 2.352.000. 2.352.000. Sip, kue. 1.352.000. Jadi Bu, udah ini jam hanya 3, uang Bu. yang dibayarkan Bu Lena ya. Sambung. Lihat soal lagi. Ratu membeli 4 karung beras. Nah, 4 karung. Kalau yang di atas 2 karung, lagi-lagi di bawah 4 karung beras. Dengan masing-masing Bu, udah jam 2, Bu. beratnya 50 kilo. Dengan taraknya 2% tiap karung. Yang mau keluar nggak apa-apa, keluar aja. Oke, 4 karung beras dengan masing-masing berat 50 kilo dengan tarak 2% tiap karungnya. Berarti bruto satu karung berapa? 50. Terus taraknya berarti 2% ya.
Ya, 2%. 100 2 kali per 100 Dua kali Bagi 50, coret, coret, 2 coret, 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 2 kilo, 1 kilo, Netonya berarti berapa netonya? 50 kurang 10 kurang 1, 50 kurang 9, 9, 49 kilogram, 49 itu satu karung. Dia belinya berapa karung? 2, 4, 49 kali 4. yang kali Berarti 4. kali 109. 4, Ya, Kali belajar 4. dari sini nih 100. netonya nih sama. Di sini si Ratu itu pengen dijual lagi nih, katanya pas dia beli itu harga beli per karungnya 600. Jadi kalau beli 4 karung jadi berapa? 1.200.000. 1.200.000, 2.400.000. 2.400.000. 2.400.000. Iya, 2.400.000 gitu kan? Berarti harga belinya dia cuma 2.400.000. Nah, lalu si berasnya itu dijual sama dia. Dan dia pengen untung ternyata, bukan rugi ya. 22,5%. Berarti kita cari harga jual. Seperti Jual. tadi, harga jual berarti rumusnya gimana? 100 ditambah 100 ditambah 22,5 per 100 kali 2.400.000. Coret, Bu. Coret, Bu. Belum. Iya, belum. 400. coret. Coret 02. Coret, Bu. Coret. 122,5 kali 24. 225. Alah. Kali 24 nolnya ada 3 doang Dua. berarti. 2.940.000. Iya, 2.940.000. 2.940.000. Ini penghasilan keseluruhannya ya. Seperti Ini kaos ditanya per tadi kilo. diapain? Bagi Iya, 2. dijual per kilo. Dibagi Dua. 4, dibagi 4, Bagi dibagi 4. 4. Dibagi 4. Kocak Ya, ini. dibagi berapa? Dibagi netonya. Netonya berapa tuh? 196. Iya. Nah, berarti berapa tuh per kilonya kira-kira ya? Jangan malas ngitung nanti pas itu. Berapa tuh? 15.000. 15.000. 15.000. Saya duluan. Jadi kamu masih 15.000. Batok tuh. bergantung kalkulator ya. Oke, nanti tinggal ngitung tuh. Jangan patah arang ngitungnya. Jadi 15.000 per kilonya. Gitu ya, untuk jual. Ingat dibaginya dibagi neto, bukan dibagi karungnya. Kalau karungnya ada 4, karena 4 karung tadi berat bersihnya adalah 196. Ya, 4 kilonya itu adalah taraknya atau karungnya, berat kemasannya. Oke, next. Ini terakhir tuh slide. Ini Berapa Koperasi juga, Bu? Setia Islamic School membeli buku matematika kelas 7, 8, 9. Di sini kelas 7 belinya cuma 30 buku. Harga per bukunya 40. Berarti diapain? 30 kali 40 ribu. Nah, berarti berapa tuh? 120. 1.200.000. 1.200.000. Kelas 8. 15 buku. 15 buku dikali berapa? 50.000 ya? Ya. 10.000. Dikali 15. Berarti berapa? 700. 50.000. Terus kelas 9. 60.000 ya. Dikali 40. Berapa tuh? 2.400.000. 2.400.000. Diapain? Ditambah. Tambah. Berapa tuh? 3 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta. 300. 350.000. 50.000. Ini harga yang harus dibayar seharusnya. Tapi karena tokonya Didiskon. baik, rabat itu sama dengan Diskon diskon ya. 25%. Rabat. Kalau diskonnya itu 25%, berarti yang harus kita bayar cukup berapa persen? 75%. Iya, jadi 75% dari mana, Jis? 100 kurang 25. Iya, berarti 100 dikurang 25, kita cukup membayar 75%. Bayar. Berarti 75 per 100 kali 4.350.000. 50.000. Coret. Coret mulu si Ilham. Dikali 75, berarti berapa tuh?
435 kali 75. Yang harus dibayar berarti 3.200.000. 62.500.000. 62.500. 500 gitu ya. Jadi Ya, Bu. 3.262.500. Kenji juga enggak on kamera nih. Ya, Mar. Oke, Mar. Man. Satu lagi. Di sini operasi aritmatika pada jual beli masih diskon. Di sini kurang gede nggak gambarnya? Aman. Nah, toko rame, toko damai, toko senang, toko indah. Nah, si Rasya akan membeli sebuah baju dan celana, syaratnya harus di toko yang sama, nggak boleh tokonya berbeda. Jika Rasya menginginkan harga yang paling murah, maka toko yang dikunjungi Rasya adalah yang mana? Toko mana nih? Toko Indah. 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 Ya, kalau nggak percaya kamu hitung sendiri toko indah yang harus di. Nah, terakhir kita tutup dengan kata indah. Wes. Semoga nilainya pun gitu doang. indah. Indah. Udah. Semoga nilainya pun Walah. sesuai dengan yang indah-indah. Amin. Amin. Pas udah azan. Oke, pas ya. Kok nggak penasaran Bu? Saya indah. Silahkan cari sendiri dengan cara cari diskon. Contoh di sini, 80.000 kan harga baju di toko rame, dia ngasih diskonnya 25%. Berarti cukup bayar 75 per 100 dikali 80.000 gitu ya. Coret, berarti coret tuh tinggal berapa yang harus bayar. 100.000 di diskon 10.000, berarti butuh bayar 90 per 100 dikali 100.000. Berarti dia cukup bayar 90.000 nih yang di sini. Gitu ya. Iya, Bu azan. Berarti dia akan menemukan pola 150K, terus toko damainya berapa? 149.000, toko senangnya itu 148.000, dan toko indahnya adalah 147.000. Itu ya, mungkin kalau yang di kelas sudah dibahas, mana toko yang paling murah adalah toko indah. Makanya kita akhiri klinik ini dengan kata-kata yang indah. Semoga nilainya pun menjadi indah. Amin. Bercerai. Amin. Kata-kata dulu Bu dari Ilham Bu. Amin. Apa tuh, Ilham? Apa? Kata-kata dari Ilham. Puisi Bu, puisi yang kayak di upacara. Kata-kata. Aduh, Bercerai, panjang, lucu. panjang, Kata-katamu dari panjang. Kata-kata. Oke. Bercerai. Karena hari ini kita akhiri dengan toko indah, mudah-mudahan nilainya pun Rehan. indah, toko indah, gitu ya. Amin. Itulah kata-kata dari Ibu terakhir supaya Ibu? nilainya Amin. Amin. indah dilihat, indah dirasakan, dan nilainya pun memuaskan. Amin. Udah login Bu, udah login efek Bu. Amin. Alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita foto dulu sama. Amin. Nyengir. Assalamualaikum Bu. Udah login efek Bu, apa Bu? Kedua nih Makasih Bu. Makasih Bu. Oke. Bapak Sauban Bu, login efek Bu. Astagfirullahaladzim. Udah ya. Bu Sauban main efek Bu. Bewan.